menjadi generasi muda yang toleran. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan beragam. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat sekitar 17.000 pulau, 1.000 suku bangsa, dan 500 bahasa. Bisa kita bayangkan betapa kayanya Indonesia ini. Selain itu, di Indonesia terdapat beragam agama dan kepercayaan. Di samping kepercayaan tradisional, ada 6 agama utama, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan semua keberagaman itu, bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan dengan berdasarkan pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, walau demikian, tak jarang juga terjadi konflik antar suku bangsa. Konflik yang terjadi cenderung disebabkan oleh perbedaan agama dibandingkan perbedaan suku. Bisa kita bandingkan, di masa lalu perbedaan bukan menjadi sebuah masalah. Kebebasan beribadah bisa ditoleransi oleh masyarakat walaupun berbeda kepercayaan. Namun, di masa sekarang, sikap toleransi mulai pudar. Dengan sering terjadinya penyelewengan kebebasan beribadah terhadap golongan minoritas oleh golongan mayoritas. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Sudah merupakan kewajiban kita sebagai generasi muda Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana konflik antar umat beragama bisa terjadi? 1. Perbedaan doktrin dan sikap mental. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lain, dan memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lain itu. Ini menimbulkan sikap fanatisme. Dalam skala penilaian yang dibuat secara subjektif, nilai tertinggi selalu diberikan kepada agama sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan agama lain dinilai menurut patokan itu. Yang kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar bangsa. Contohnya konflik yang terjadi di Maluku. Konflik ini terjadi selama 3 tahun, yaitu tahun 1999 hingga tahun 2002. Peristiwa ini menyebabkan 80% fasilitas rusak, 5.000 korban jiwa, dan 500 pengungsi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran dua pemuda yang berbeda agama. Lalu masalah tersebut melebar dan meluas, sehingga timbul kesenjangan di antara pihak kedua agama. Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan menjadi budaya tradisional dan budaya modern. Sebagai contoh, dalam pergaulan, jika seseorang sedang menjalankan ibadah menurut kepercayaannya, teman yang memiliki budaya modern menganggap hal tersebut sudah kuno dan dijadikan bahan ejekan. Keempat, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Dalam masyarakat yang beragam, penyebab utama terjadinya konflik adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Dalam golongan mayoritas, terdapat seorang provokator. Provokator ini memiliki logika yang abnormal, sehingga ia bisa mempengaruhi golongan mayoritas menjadi mayoritas yang superior. Ini membuat golongan minoritas merasa tertindas dan dirugikan.
solusi dari masalah-masalah tersebut. Dalam menangani konflik antar agama, jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah saling mentautkan hati di antara umat beragama, mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa misi kedamaian. Selanjutnya, equality atau persamaan. Dalam agama, kita semua dipandang sama sebagai umat manusia. Dengan kesetaraan tersebut, kita tentunya harus toleran terhadap orang lain yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Hingga kita bisa menciptakan bangsa Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi, walaupun kita hidup dalam bangsa yang beraneka ragam, jika kita menekankan keempat konsep yang tadi, yaitu peace, tolerance, equality, dan unity, bangsa kita yang beraneka ragam ini akan mencapai tujuan kita, yaitu bangsa yang memiliki harmonisasi yang merupakan tujuan berbangsa dan bernegara kita. Sama-sama, marilah kita menjadi generasi muda yang toleran.